Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat semuanya. Kali ini saya berada di JPS bersama tim yang biasa kita untuk buat YouTube. Jadi malam ini saya di sini akan membahas tentang masalah hipnotis, masalah gendam, atau masalah tentang apa itu pikiran bawah sadar. Jadi selama ini kita masih menyangka bahwa hal itu hal benar atau enggaknya ya, benar atau tidaknya hipnotis itu ada enggak sih, atau gendam itu ada enggak sih, dan apakah itu sama atau enggak. Jadi mungkin di sini saya sebagai host dan termasuk juga di sini nanti saya sebagai narasumbernya, saya yang menjelaskan, dan ini tim saya mungkin masih bertanya-tanya juga, dan mungkin nanti bisa kita lanjutkan. Di luar sana kita akan mencari langsung sebagai mangsa atau korban ya. Jadi kita akan mencari mangsa atau korban tentang suatu kebenaran bahwa hipnotis itu ada atau gendam itu ada. Dan nanti kita akan tahu perbedaannya gitu. Jadi untuk sekarang seperti itu. Jadi ini untuk sebelah kiri saya ini ada Kang Supir Jadab ini Mas Supir Jadab ini yang di YouTube-nya Mas Supir Jadab, dan seperti biasa di kanan saya ada Mbah Telepon ya. Jadi di situ. Oke, untuk Mas Supir Jadab mungkin ada pertanyaan yang selama ini ada di pikirannya tapi belum sempat terjawab, mungkin malam ini bisa saya bantu menjawabnya. Ya gini Kang Mas Runtul ya, Iya. Sebenarnya belajarnya ilmu hikmah dan hipnotis itu bagaimana? Jadi gini, menurut saya ada satu perbedaan dan satu persamaan ya, satu persamaan antara ilmu hikmah dan hipnotis. Jadi ilmu hikmah itu bisa kita pelajari dengan mengandung unsur spiritual atau unsur agama ya. Mungkin karena kita agamanya Islam, kita sebagai orang Muslim, jadi kita belajar yang dinamakan ilmu hikmah. Tetapi kalau itu hipnotis itu bisa dipelajari dari semua agama. Kita akan mengesampingkan agama itu. Jadi kita tidak diharuskan beragama Islam untuk belajar di situ. Jadi untuk sementara seperti itu dulu. Di semua agama kalau ilmu hikmah itu ada emang ya. Maksudnya kesamaannya dan perbedaannya lah katakanlah. Oh ada. Jadi untuk ilmu hikmah sendiri itu ada, tetapi nama lainnya itu yang pastinya itu berbeda. Seperti mungkin di Cina, kita kan kalau sebagai contohnya di Cina itu kan tenaga dalam atau ilmu hikmah itu kan di kata lainnya tenaga atau chi, seperti itu. Padahal ya dalam Muslim sendiri atau kita sebagai orang Indonesia ya itulah ilmu hikmah, dan itu tenaga dalam, bisa jadi seperti itu. Jadi di situ Cuma beda keterangannya aja. Betul sekali. Makanya kenapa untuk itu kalau dikatakan itu ilmu hikmah, itu dari saya yang saya pelajari selama ini, ya dikatakan ilmu hikmah itu ya mengatasnamakan spiritual atau agama Islam sendiri. Jadi seperti itu. Kalau untuk Mbak Telepon, bagaimana Mbak Telepon? Spiritual sebagai orang-orang spiritual nih zaman. Kalau menurut saya ilmu hikmah itu efek ya atau hasil dari kesadaran diri kita. Jadi intinya pada kelakuan kita, mungkin kita mempunyai kerutinan atau keistiqomahan ya untuk pembersihan diri, atau mungkin biasanya kalau di Islam di Thariqah itu ya kita perjalanan dari menetralisir hawa nafsu untuk menuju ke hakikat. Itu ada perjalanan untuk menuju ketauhidan. Itu biasanya muncul hikmah. Jadi misalnya ada perkataan jarine wong mandi lah, itu keluar lah. Nah, misalnya omongannya mandi, misalnya ada orang sakit, terserah gini menurut
kerentek hati ini lah itu bisa dikatakan. Nah, itu dikatakan ilmu hikmat. Tapi bahasanya saja tentang bahasa spiritual menurut agama. Berarti lah ilmu hikmah itu apa ya, datangnya itu tiba-tiba, bukan ini. Oh kalau hipnotis ya, kalau hipno kan Itu ilmu psikologis. Jadi tanpa ada logika lah, bisa Iya. bisa dilogiskan kan Tapi apa semuanya ranatnya yang dari apa itu namanya? Yang dari katakannya yang kayak kata Mbak Klepon tadi kan untuk melatih kesadaran, apa di hipno itu juga seperti itu, Kang? Kalau untuk melatih kesadaran itu memang sangat dibutuhkan. Jadi jenengan belajar keilmuan apapun itu sangat dibutuhkan, karena justru di hipnotis arah psikologisnya itu kalau orang itu fokusnya tinggi, ya justru sudah sangat iya pastinya kan gitu. Jadi di situ. Berarti ranah-ranahnya sebenarnya juga hampir sama berarti ya kan Mas Dodo, kita mau jalan lewat hipno itu tetap mengarahnya juga spiritual juga gitu atau bagaimana? Iya betul sekali. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan ranah kesadaran atau yang seperti dikatakan Mbak Klepon, menurut kesucian itu kan semakin kita sadar diri, kembali ke kesadaran diri, kita kan menuju ke pikiran kita semakin fokus. Jadi semakin mempermudah kita untuk belajar ilmu apapun. Itu kalau dari saya. Jadi di situ. Mungkin tapi Kang Srundul ya, apa itu namanya, untuk pelatihannya sendiri mungkin nanti bisa, kalau hikmah itu pelatihan awalnya bagaimana, kalau di hipnoterapi itu bagaimana, pelatihan awal itu dari mana gitu loh. Maksudnya kalau Toreko kan seperti baiat, terus apa dulu ada tuntunannya gitu loh. Bagaimana dari hipnotis dulu? Oke, kalau saya sebagai trainer ya, sebagai instruktur hipnotis atau sebagai hipnoterapis, kalau saya menjawabnya begini. Jadi runtutannya itu kita ada pelatihannya, dan itu harus dikuasai secara bertahap. Karena apa? Di hipnotis sendiri ada runtutannya dari sekedar hiburan hingga bisa menciptakan sebuah kesadaran untuk bisa membantu orang lain, dan itu bisa kita gunakan untuk pengobatan. Pengobatannya seperti apa? Pengobatan yang berhubungan dengan pikiran seperti kita membantu orang yang lagi depresi, orang yang kecanduan, entah itu kecanduan rokok, kecanduan alkohol atau narkoba atau apapun. Dan mungkin kalau dari ilmu hikmah sendiri sih saya justru kurang mengetahuinya ya. Mungkin Mbak Klepon bisa membantu menjawabnya. Kalau dari ilmu hikmah seperti apa, Mbak? Jadi ini ya masalah, kalau di hipnoterapi, hipnosis itu, kalau di Toriko itu ada kekuatan manusia itu ada 7. Jadi mulai bawah, mulai jasmani, akal, perasaan, alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar dari bawah nomor 4. Di alam bawah sadar itu ada, di atasnya itu ada hati, ada roh, terus ada Tuhan, ada Allah Ta'ala. Kalau jasmani itu kan tubuh, akal itu otak kiri, perasaan otak kanan, dan alam bawah sadar itu di saraf. Hati, jantung, dan roh itu jiwa. Di atasnya Tuhan. Kalau di hipnoterapi itu cuma di alam bawah sadar aja ke bawah. Misalnya buat terapi penyembuhan, dari alam bawah sadar itu ke bawah. Betul sekali. Akal, perasaan sampai ke alam bawah sadar. Betul sekali. Jadi kalau ke atasnya itu kan, kalau kita di ilmu hikmah itu kan intinya bukan kita kesadaran, bukan kita. Itu kesadaran hakikat kita itu Tuhan. Jadi Tuhan itu bisa menyembuhkan yang keseluruhan Ke bawah gitu ya. Pada intinya kita itu kalau di ilmu hikmah itu kesadaran diri. Kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai hidup.
Ya, semuanya ya, ya. nih Tuhan. Berarti kan dimensinya kan itu tadi kayak hipnoterapi mungkin untuk jangkauan pengobatan mungkin hanya cukup di apa itu namanya bawah sadar aja. Iya. Biasanya kan seperti itu, gitu Kang Sudul ya. Nah ini yang Bisa misalnya Iya, dari hipnoterapis mungkin bisa kita itu memakai itu. ya, 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 Gabungkan ya. dengan teknik lain sehingga bisa untuk kesembuhan. Kesembuhan tidak hanya yang semula hanya untuk kesembuhan psikologi, kesembuhan pikiran, dengan digabungkan dengan teknik lain itu bisa untuk kesembuhan fisik. Jadi seperti itu. Gitu. Ya tetap kita semua itu hanya berusaha sebagai jasmaninya yang seperti Mbah Klepon bilang, tetapi kita kembalikan lagi semuanya kepada Sang Pencipta, roh dan alam yang lebih tinggi. Jadi di situ itu menurut saya. Jadi di situ. Merokok bakal pon santai aja, kita jagokan santai. Nggak perlu tegang-tegang. Ya, tapi sebenarnya juga masih banyak juga sih. Mungkin dari netizen juga itu kan banyak yang takut digendam lah. Itu loh. Bedanya hipnotis dan gendam itu bagaimana juga? Apakah ya bagaimana? Jadi gini juga. Jadi perlu diketahui ya, selain saya sebagai instruktur hipnotis, saya juga mempelajari gendam, bahkan saya juga menjadi instruktur gendam juga. Jadi saya sebagai orang Jawa itu tujuannya mempelajari ilmu gendam itu untuk melestarikan budaya yang selama ini keilmuan Jawa asli biar tidak hilang. Karena apa? Karena kalau dikatakan saya sebagai orang Jawa, saya belajar pikiran bawah sadar, alam bawah sadar hanya dengan belajar hipnotis. Karena apa? Padahal hipnotis sendiri itu dikenalnya di luar Indonesia atau di luar Jawa, jadi di situ. Dan sebenarnya kalau dari saya pribadi itu hampir sama, bahkan bisa dikatakan hanya nama lain, tetapi tetap ada perbedaannya. Tapi gendam itu di luar negeri apa namanya? Apa beda sama dengan hipnotis? Gendam itu kalau di luar negeri, ya itu hipnosis. Oh, masih dalam rangkungan hipnotis berarti ya? Betul, bahkan ada banyak juga, ada mesmerism dan lain-lain. Itu kalau di Jawa sendiri ya itulah ranahnya gendam. Di situ. Oh, gitu ya. Ya kalau saya memang bukan orang yang belajar di gendam semuanya hanya untuk pengetahuan lah dan untuk edukasi juga bagi saya sendiri gitu lah. Kalau di gendamnya Jawa yang murni itu puasa atau gimana Mbak Klepon? Kalau saya belum begitu tahu ya masalah gendam. Cuman saya pernah dengar ya dari teman-teman yang budayawan. Ya. Sesepuh itu katanya sudah dulu itu sudah di Jawa itu sudah ada hipnosis, yaitu yang dikenal dengan Gendam itu. Cuman sekarang kan sudah gendam dikata artikan lain. Betul. Oh, konotasinya jadi negatif lah. Iya. Padahal ya bisa dikatakan ada manfaatnya juga, sama seperti hipnotis. Jadi enggak hanya tinggal si pemakainya. Betul. Karena dikenal dengan konotasi yang negatif, jadi orang takut mendengar kata gendam itu takut. Padahal ya enggak. Sekarang ini kalau gendam itu dikenal dengan tanpa persetujuan. Iya. Langsung ditablek loh. Iya. Jadi kalau hipnosis kan harus dengan persetujuan mau sama. Ya, tapi sebenarnya sama juga ya. Hanya selisih teknik, mungkin di situ di dalam teknik itu ada perbedaan sedikit lah. Ibarat kita naik satu kendaraan, naik angkot, contoh gampangnya gitu. Kita naik angkot dari Malang ke Surabaya, sama-sama naik angkot atau naik bus lah, sama-sama naik bus. Satunya kita naik bus ekonomi itu kalau hipnotis, kalau gendam itu bis AC yang tanpa persetujuan. Jadi sama-sama kita naik kendaraan, naik bus ke tujuan Surabaya, dari Malang ke Surabaya, satunya harus persetujuan. Jadi harus dengan bis ekonomi yang biasa, karena kan ada prosesnya. Tapi kalau gendam
itu ada lebih cepat dan itu menggunakan teknik, tetapi ada juga yang mempercayai bahwa di situ menggunakan spiritual. Gitu. Tapi Iya. nggak ada apa maksudnya ini dari pendapat orang apa itu namanya trainer lah seperti Kang Kalau Mas Guntur. saya Itu sebenarnya ada nggak di goibnya itu emang ada nggak yang murni-murni dengan bantuan goib lah katakanlah. Kalau saya sebagai trainer yang sudah mempelajari itu kalau dari bantuan gaib itu nggak ada. Tetapi kalau energi alam itu ada. Oh ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi manusia Tapi sendiri. kalau kita membahas ke energi alamnya lagi kan berarti ada energi positif juga negatif juga. Betul. Makanya yang mana? Gitu. Betul sekali. Jadi kalau entitas lain dikatakan wah itu dagangan jin yang harus berkuasa, harus apa. Makanya sampai kalau udah orang mendengar kata dendam takut. Ya soalnya kan mindsetnya orang Jawa itu kan selalu ya itu tadi terlalu dibawa ada jinnya katakanlah kan seperti itu Makanya yang membuat orang lupa katakanlah betul, seperti itu, Pak. betul sekali. Jadi ya kalau saya sendiri yang sudah mempelajari bahkan sudah menjadi trainer di situ, itu yang ikut campur di situ bukan entitas lain atau bukan dari hal gaib, tetapi dari energi kita yang ada di manusia sendiri. Dan seperti apa energi kita itu ya energi magnet yang ada di tubuh, karena semua orang punya di situ. Ya. Dan itu mungkin nanti kita bahas di kedepannya energi manusia itu seperti apa, bisa kita lanjutkan di podcast kita yang lain gitu ya, episode. Mbak Kelpon, ya kalau apa namanya mungkin dalam versi Jawa lah karena dalam dendam bisa pemikiran orang itu kan biasanya ada yang sampai sehari kayak orang liglung atau apa itu apa tergantung subjeknya yang digendam apa powernya yang menggendam katakanlah kan sering kejadian yang buat kriminal lah katakanlah biasanya di bank terus orang dicaplek itu sampai sehari itu kayak orang linuk juga apa dari subjeknya apa dari objeknya yang kena itu proses pemulihannya kok bisa selama itu. Menurut saya itu kalau pada dasarnya itu saling berkaitan antara si penghipno sama korbannya itu saling berkaitan dan tergantung si kliennya itu tadi. Oh, objeknya Tapi sama bisa subjeknya. juga ya kalau dilihat dari segi spiritual atau budaya Jawa dulu. Ya. Kadang fokusnya kan kita kadang kan dulur papat lima panjang si jabang bayine iki kadang Iya, gitu lah. betul. Itu kadang ya itu tadi bisa dikatakan Koneksinya antara korban sendiri itu seperti apa? Kalau dalam bahasa hipnosis itu kan orang itu korban, kita sebagai korban itu ada yang orang sugestif atau orang yang tergolong mudah. Itu bisa Atau- lama. Cuman Oh, gini, itu, nah, kalau di dunia ruqyah nah, kalau di dunia ruqyah itu bisa juga ditumpangi makhluk lain nah, karena si klien tadi sudah dalam keadaan itu bisa dimasuki. Oh, hingga prosesnya bisa ada. berhari-hari juga. Iya, gitu. bisa Makanya ditumpangi makhluk gaib Ya. atau jin. Tapi gendam ini apa tidak identik dengan katakanlah kalau kata Mas Rudol lah itu tunggangannya apa pakainya energi negatif apa gimana kan? Jadi gini, kalau menurut saya mungkin ya, jadi kita hanya membahas tentang energi, tentang gendam aja ya. Ya, Di luar kita membahas tentang yang seperti Pak Klopo tadi bilang, kalau rupiah untuk itu memang yang saya pelajari itu gendam itu ada satu mantra itu sebenarnya doa. Ya. Doa yang ya hari-hari kita panjatkan. Ya. Tetapi tujuannya seperti apa sih tujuannya? Tujuannya itu konteksnya tetap aja untuk memperbesar energi yang kita dapatkan. Wah, ya kalau saya mempelajari, saya nggak hanya mempelajari itu juga, saya mempelajari banyak ilmu. Dan itu sebenarnya bisa kita dapatkan tanpa mantra itu. Itu menurut saya. Intinya untuk memperkuat percaya diri kita. Untuk memperkuat Enggak percaya yang diri. di titik fokusnya tadi, yang di titik fokusnya itu kita kan ngomongin tadi hipnotis lah. Betul. Nah, sekarang kita hipnotis kan saya
kalau ada persetujuan kan kemungkinan itu dari kalau kita membicarakan alam lah, bukan dimensi yang goib, jin atau apa, Iya. itu dari positif apa negatif yang dipakai gitu loh Kang Yul. Tetap dari positif karena Semuanya itu meskipun gendam itu dari positif. energi manusia itu tidak ada yang negatif karena Allah menciptakan itu semua itu terciptanya energinya positif, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau outputnya itu bisa negatif. Nah, seperti itu ibarat satu charger ya, outputnya bisa besar bisa kecil kan itu. Ya. Kalau sampai salah gunakan ternyata salah ya bisa konslet kan gitu. Ya. Seperti itu aja. Jadi di situ. Sebenarnya sudah nangkep sih dari pembicaraan kita ini antaranya hipnotis, gendam, dan ruja itu sudah nangkep sih saya. Iya. Maksudnya mungkin netizen juga bisa pahami lah sedikit mungkin untuk kelanjutannya kita bisa ngobrolin terus lah ini supaya orang-orang itu bisa paham apa itu gendam, hipnotis dengan trik-triknya juga bagaimana menghindari intinya kan gitu. Kalau saya di Jawa itu kan dulu orang-orang Jawa itu kalau nuturi kita lah kata-kata nuturi kita itu harus tetap waspada lah. Di kewaspadaan ini apa benar-benar memang melatih kesadaran atau bagaimana orang yang selalu waspada di tempat keramaian dimanapun berada itu apakah memang sulit untuk digendam itu? Jadi gini, saya juga mengedukasi juga ya untuk para sahabat semuanya. Jadi gini, kalau ada istilahnya yang bilang ini kejahatan menggunakan hipnotis, aku habis dihipnotis, barangku hilang, atau aku habis digendam, barangku hilang, seperti ini. Lah pada terus dijawab lagi, loh kok bisa hilang? Padahal kan caranya gampang, kalau kamu ditepuk ya ketepuk balik. Itu justru hoax di situ. Hoax gitu ya. Itu hoax sekali. Nah, seperti apa cara menanggulanginya supaya kita tidak sampai terkena kejahatan hipnotis atau kejahatan gendam itulah yang dikatakan apapun itu istilahnya. Jadi intinya sebagai kita di sini saya juga bisa mengedukasi juga ya tujuannya entah apapun itu istilahnya, entah itu digendam atau di hipnotis, sebelum kita terkena kejahatan itu, kalau bisa, kalau ada orang yang tidak kita kenal, entah itu bertatapan langsung di jalan atau melalui telepon, suara yang sekiranya mencurigakan, alangkah baiknya nggak usah dihiraukan, udah itu intinya. Ya. Yang terjadi kan kadang-kadang yang sering terjadi lah di lingkungan orang tua kita atau lingkungan kita sendiri itu kan biasanya ada yang lewat telepon. Lewat telepon. Mama minta pulsa. Itu kan kayaknya kita itu ikut panik juga kadang-kadang Anak kamu ada di rumah sakit, sekarang kamu lagi di kantor polisi. Dijawab bohongnya. Iya, itu bohong. Kalau emang iya tolong bohongkan. Bapakku itu dulu juga pernah gitu, dia juga panik padahal kan logikanya anaknya nggak pernah main ke tempat-tempat yang aneh-aneh, narkoba juga enggak, tapi katanya ketangkep polisi narkoba itu ikut bingung gitu loh. Soalnya kan kalau nggak ada dominan ke gendamnya kayaknya ya nggak masuk akal lah. Ya iya, Makanya kenapa saya bilang kalau memang misalkan kita apalagi kalau sampai ketemu ya, kalau sampai ketemu dan misalkan tadi kalau ditepuk balik, lo jangan sampai itu hoax banget itu. Iya. Lah kita lo belum ditepuk, itu namanya energi gendam itu ketika menyentuh plek gitu, itu sudah habis itu tanpa kita sadarin. Kalau kita sebagai orang yang muda, pikiran bawah sadar kita sudah mudah dimasukin, wah itu nggak sampai kita ngebales tepuk balik, barang kita udah habis. Dan itu misalkan ada CCTV pun ya kita nggak bisa ada pembuktian apa-apa, orang kita ngasihkannya secara ikhlas tanpa ada misalkan kejahatan seperti pemaksaan kayak jambret atau apa, itu nggak ada untuk pembuktian. Jadi ya itu ikhlas gitu. Memang betul kan aku dijambret, itu sebenarnya salah kita sendiri, aku digendam aku salah kita sendiri. Ya. Tapi kalau saya yang menemukan itu dulu mertua saya lah, itu nanti alasannya ya itu aku gendam. Padahal kita yang nggak waspada dan kita nggak waspada, kita nggak hati-hati, dan kita mudah tertipu, terpengaruh. Intinya kalau kita ada orang kenal sok baik, kadang juga kan
kasih minuman nggak tahu gitu, kadang diisi apa ya gitu. Iya, iya. Mungkin ada bahan-bahan kimia bius atau apa. Ya, betul. Gitu. Itu alasannya seperti nanti ya. Oh, aku kena gendam. Padahal kena bius. Itulah. Bisa. Iya, jadi logikanya orang-orang itu kalau ya biasanya ranahnya ke sana juga gitu loh. Saya sering sebagai alasan akhirnya untuk menutupi bahwa kita itu terbodohi lah. Betul sekali. Makanya itu. Iya, ya padahal kadang-kadang ya nggak gitu juga, nggak benar juga gitu lah. Ya. Makanya yang lebih bahaya kan itu yang berhadapan langsung. Apalagi ya kebanyakan juga, apalagi yang sering banget itu caranya itu kayak gini aja mudah sebenarnya. Caranya kan kebanyakan orang, Mas tahu nggak rumah apa alamat ini kan kita tanyakan satu alamat ya. Mas tahu alamat ini nggak? Mas kalau alamat ini tuh kalau saya naik ini kira-kira ke sana tuh berapa lama ya kalau saya naik motor ya? Kalau naik ojek itu berapa lama? Nah, kalau naik ojek berapa lama, tapi kalau saya jalan kaki itu berapa lama? Kita belum sempet jawab, kita langsung ditepuk, kita itu linglung. Nah, linglung itu sebenarnya bukan apa-apa, yaitu selain energi kita, energi yang dimaksud itu masuk, saraf kita itu sudah terpotong. Kalau secara logisnya, kemampuan secara berpikir otak itu terpotong sebenarnya, makanya kita menjadi linglung, jadi kita kayak bingung. Iya. Kita yang seharusnya memikirkan jawaban itu tadi, nah, kita terpotong dengan apalagi sampai ditebak ini kita tapi dibilang linglung gitu, ya sudah kita kalau jadi linglung betul. Ya. Tapi kan kadang-kadang emang ada lah aku sebagai teman-teman yang lain yang terapis itu kan kalau mau menghipnotis itu kan dikasih pertanyaan yang agak cepet. Nah, iya itu tadi makanya itu tadi ya. Masuk itu juga yang iya digunakan untuk kejahatan. Itu tadi ya. Betul. Jadi di sini. Tapi kalau untuk level yang tertinggi Mbak Sultul itu sebenarnya untuk ilmu bawah sadar lah kita bahasa gitu katakanlah. Itu yang pakai apa gitu loh, apa tepuk, apa namanya persetujuan atau apa gitu ya menurut Mas Sultul dan Kalau itu mungkin kalau level tertingginya ya tetap namanya kita hanya sebagai makhluk ya. Ya tetap yang lebih baik ya dari sang pencipta tadi itu mungkin dengan cara cara yang kita sering mendekatkan diri sama Allah, gibah telepon kan seperti itu. Apa namanya itu? Ada istilahnya seperti apa kan bisa kita seperti itu. Oh ya. Gimana Pak Telepon? Kalau untuk masalah hipnotis ya, orang lebih percaya atau itu tergantung orang lain, tergantung klien kita ya. Berapa besar orang percaya sama kita tergantung branding kita itu. Oh gitu ya. Kadang orang datang kalau orangnya mau antar sama kita, orang sakit di jalan, sudah balik orang parah bisa aja. Waras ya gitu. Soalnya berarti kan sebuah brand itu sangat penting. Iya, betul. Ya, kalau istilah dalam hipnotis itu namanya building report. Ya kalau orang awam bilang ini keampuhan, karomahnya orang kiai. Padahal itu kan bisa kita logiskan, bisa kita teliti. Itu ada nama ilmunya namanya building reportnya udah tinggi dia di situ. Ya gampangnya gini deh. Kenapa sih? Mohon maaf kalau dari orang-orang anggaplah angkatan bersenjata atau gimana. Itu kan dia kan punya atasan. Dia kan pasti seenggaknya bawahannya disuruh, pasti kan dia siap. Nggak mungkin dia nolak. Seperti tadi kalau orang sakit ke dokter mau itu disuntik, anggaplah dia sakitnya sakit mata, mau disuntik di bokong, mana dia nolak? Orang dia kepinginnya sembuh kok. Sama kayak gitu tadi. Akhirnya Pak masuk akal gitu ya. Masuk akal. Building report ya itu tadi. Itu tadi namanya itu keinginan, kemauan dia kalau dibilang seberapa besar untuk kesembuhan, untuk membantu orang tetap menjadi building reportnya di situ. Tapi sebenarnya kembali lagi ya karena spiritualnya dia sendiri, pendekatan dia sendiri sama Tuhannya, sama keyakinan dia ya itu. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaannya. Kalau
orang-orang buat ya kejahatan biasanya yang pakai apa prainduksi, biasanya pakai prainduksi apa sugesti yang terselubung. Iya, sebenarnya terselubung ya seperti itu tadi, menanyakan satu pertanyaan tapi dijejeli Pertanyaan terus belum selesai kasih pertanyaan lagi. kasih pertanyaan lagi yang harusnya pikiran kita itu berpikir penuh untuk menjawab keinginan kita untuk menjawab pertanyaan itu. Kita belum selesai langsung kita dikeput, tujuannya apa? Untuk mengejutkan, untuk memutuskan saraf kita ke otak itu. Itu ya udah, jadi kita linglung intinya ya udah, jadi mengikuti jadinya. Oh, yang untuk kejahatan ini sebenarnya yang banyak itu menggunakan Ya itu tadi, metode prainduksi itu iya, tadi ya. sugesti terselubung itu tadi. Ya, bagaimana kalau kita coba langsung praktek? Boleh, tapi ya lagi lah mungkin ini kita selesaikan dulu di podcast saja, tapi baru kita lanjutkan di script hipnosis saja lah. Jadi kita keluar dari sini, kita selesaikan di Ya maksudnya kita langsung, aku ingin tahu lah. Iya. Kayaknya yang biasa untuk kejahatan katanya Mbak Telepon kan prainduksi tadi. Betul. Aku ingin tahu bagaimana melupakan orang dengan sebuah pertanyaan. Oke, boleh. Kan ada tipikal Boleh. dengan nanti dengan metode ini, nanti aku yang pernah tahu dan pernah baca itu yang cuma gak pakai gak pakai vokal, katakanlah kan itu kata Boleh kita mungkin kita coba yang untuk apa tadi Bapak prainduksi yang menggunakan Prainduksi. seperti itu. Ya. Bisa kita untuk kita mintain semuanya. ya Biar bisa mengasih semuanya tanpa ada penolakan seperti ya. itu. Bisa jadi kita selesaikan dan bentar lagi kita lanjutkan mungkin part berikutnya ya. Jadi untuk sahabat semuanya, ini mungkin part 1 kita adakan podcast di sini di ruangan ini, dan untuk berikutnya nanti kita sambungkan lagi di part berikutnya, langsung kita pembuktian, kita mencari korban, kita pembuktian apakah benar yang kita omongkan barusan itu real nyata. Kita coba yang prainduksi itu. Betul. Oke, itu aja mungkin untuk netizen YouTube. Ya, jadi untuk sekarang ini untuk part pertama ini kalau dibilang podcast ya bukan podcast, kita hanya jagongan aja. Kita hanya jagongan aja ya. Jadi sekedar apa sih yang kita pikirkan selama ini yang kita nggak tahu, kita berusaha mencari tahu. Jadi seperti itu. Dan untuk part pertama mungkin untuk kita cukupkan aja dulu ya, untuk sahabat semuanya kita cukupkan dulu. Dan untuk berikutnya kita langsung ke part kedua, kita pembuktian. Oke, kita cukupkan dulu untuk sahabat dan netizen semuanya dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk part pertama. Mohon bantuannya like dan subscribe channelnya Mbah Klepon, channel saya Kang Mas Untul, dan channel Sopir Jadab. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.